فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa qala Muhammad ibnu Jarir haddatsani ibnu Sa'ad qala haddatsani abi qala haddatsani ammi qala haddatsani abi an abihi an jaddih an ibni Abbas. Ini kalau sanad yang sering kita tengok seperti ini, itu boleh jadi kita akan boleh jadi, bukan terus-menerus, tapi terkadang atau boleh jadi kita akan buruk sangka kalau ini adalah dari jalur yang kurang kuat. Tapi khusus untuk Ibnu Sa'ad rahimahullah, sanadnya sampai ke Ibnu Abbas dari keluarganya itu adalah sanad yang bagus, minimalnya adalah hasan. Insya Allah, kecuali kalau apa? Tapi apa kalau yang karena dulu anak periksa kesimpulannya adalah boleh dihasankan. Adapun kalau yang menurut muhakkik yang di sini ini silsilahnya lemah. Ibnu Sa'ad beliau sikah. Dulu anak periksa memang tampak mencurigakan seperti ini. Dari ayah saya, dari paman saya, dari ayah saya, dari ayah saya, dari kakeknya, dari Ibnu Abbas. Ini biasanya memang dhaif. Tapi waktu anak periksa sendiri sebenarnya boleh dihasankan khusus untuk sanad Ibnu Sa'ad ke Ibnu Abbas. Adapun kalau di si muhakkiknya di sini mengatakan silsilah ini lemah. Apa untuk kehati-hatian boleh kita katakan lemah. Walaupun ketika anak teliti satu-satu itu sebenarnya masih boleh untuk dihasankan. Tapi nggak apa, terutama ini adalah masalah Israiliyat. Memang memang lebih lemah lagi posisinya itu. Fi qawlihi fi sya'nil Baqarah. Di dalam firman Allah Ta'ala tentang lembu tersebut. Wa dzalika anna syaikhan min bani Israil ala ahdi Musa alaihi salam. Kisahnya adalah bahwasanya ada orang tua dari Bani Israil pada zaman Musa alaihi salam kana muksiron minal mal. Dia itu hartanya banyak. Wa kana banu akhihi fuqara. Dan anak-anak dari saudaranya itu adalah orang fakir. Lama lalahum. Mereka tidak punya harta. Wa kana syaikhu la waladalah. Orang tua tadi tidak memiliki anak. Wa banu akhihi warasatuh. Anak-anak dari saudaranya itulah yang menjadi ahli warisnya. Baik. Inti dari kisah ini dari berbagai sanad itu menunjukkan kepada makna yang saling berdekatan. Sehingga apa? Secara umum kita memiliki gambaran, intinya sama. Walaupun secara detailnya itu kita tidak mampu untuk memastikan karena mereka para salaf yang menceritakan kisah ini tidak menisbatkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jelas ini adalah perkara gaib. Tapi kurang lebih secara kumpulan dari kisah-kisah cerita mereka tadi menunjukkan kepada makna yang berdekatan. Faqalu laita ammuna qad mat fawarithna malah. Berarti apa ini dengan isim laita? Berarti laita ammana. Seandainya paman kita ini telah mati, niscaya kita ini akan mewarisi hartanya. Wa innahu lamma tatawala alaihim alla yamuta ammuhum. Ketika masa itu panjang pada mereka, bahwasanya paman mereka tidak mati juga, terutama di zaman Bani Israel dulu, umurnya panjang-panjang. Atahumus syaitan, maka syaitan mendatangi mereka. Kalau tidak mendekat pada Allah dan tidak berdekatan dengan para malaikat, maka memang yang dekat adalah syaitan jadinya. Na'udzubillah. Faqala lahum hal lakum ila an taqtulu ammakum.
Syaitan berkata kepada mereka, maukah kalian untuk membunuh paman kalian saja? Na'udzubillah. Fatarisu malah, sehingga kalian mewarisi hartanya. Justru apa? Dihukum dengan kebalikannya. Wa tughramu wa tughrimu ahlal madinatil lati lastum biha diyatuh. Dan kalian nanti akan menuntut penduduk kota ini yang mana kalian tidak memiliki diat di situ. Yaitu apa? Kalian tidak perlu membayar diat atas kematian paman kalian. Justru kalian akan mendapatkan diat dari penduduk kota itu, karena nanti mereka yang akan dituntut membunuh atas pembunuhan paman kalian, padahal mereka yang membunuh. Wa dzalika annahu makana madinatain. Yang demikian itu karena di situ ada dua kota. Kanu fi ihdahuma. Mereka di salah satu kota itu. Wa kanal qatilu idza qutila faturiha bainal madinatain. Dan orang yang terbunuh apabila dia telah terbunuh, lalu dia diletakkan di antara dua kota, qisa ma bainal qatili wal qaryatain, maka akan diukur antara orang yang terbunuh ini dengan dua kota tadi. Fa ayyuhuma kanat aqraba ilaihi ghurrimatid diyah. Maka maka kota mana yang lebih dekat kepada orang yang mati ini, lebih dekat di tempat kematian itu, maka kota tersebut yang akan dibebani untuk membayar diat. Baik, wallahu alam tentang apa? Kenyataan di masa Bani Israel. Tapi berdasarkan kisah Israiliyat ini demikian. Wa annahum lamma sawwala lahumus syaitanu dzalik. Dan bahwasanya mereka ketika setan membujuk mereka, merayu mereka untuk melakukan itu, wa tatawala alaihim alla yamuta ammuhum, dan mereka merasa lama waktu untuk menunggu karena paman mereka tidak mati. Kematian paman mereka itu terlalu lama. Amadu ilaihi faqatalu. Mereka pun sengaja menuju kepada pamannya itu, lalu mereka membunuhnya. Summa amadu, lalu mereka dengan sengaja pergi kemana? Fatarahuhu ala babil madinatil lati laisu fiha. Pergi ke kota sebelah. Lalu mereka meletakkan jenazah paman tadi di depan pintu gerbang kota yang mereka tidak tinggal di situ, agar kota lain tadi yang terkena tuduhan. Falamma asbaha ahlul Madinah ja'a banu akhi asy-syaikh. Ketika penduduk Madinah masuk di waktu pagi, datanglah anak-anak atau keturunan dari saudara orang tua yang meninggal tadi. Faqalu, mereka mengatakan, yaitu datang ke siapa? Ke Nabi Musa. Mereka mengatakan, ammuna qutila ala babi madinatikum. Atau berarti belum ini. Mereka datang ke kota sebelah. Mereka berkata, paman kami terbunuh di depan pintu gerbang kota kalian. Padahal dia yang bunuh, mereka yang bunuh. Fa wallahi la tughramanna lana diyata ammina. Maka demi Allah, dia sebagai maf'ul bih berarti tughriman. Kalian benar-benar harus membayar untuk kami diat, denda atas kematian paman kami. Faqala ahlul Madinah nuqsimu billahi ma qatalna wala alimna qatilan. Kami bersumpah dengan nama Allah, kami tidak membunuh pamanmu dan kami tidak tahu siapa pembunuhnya. Wala fatahna baba madinatina munzu ughliqa hatta asbahna. Dan kami tidak membuka pintu gerbang kota kami sejak dia terkunci sampai kami masuk di waktu pagi. Karena di masa lampau pintu gerbang kalau sudah malam memang ditutup. Sampai bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena masalah keamanan. Wa innahum amadu ila Musa alaihissalam. Dan sesungguhnya mereka pun pergi menuju kepada Nabi Musa alaihissalam. Falamma atauhu qala banu akhi syaikh. Manakala mereka mendatangi Nabi Musa, keturunan dari
saudara orang tua yang mati tadi berkata, ammuna wajadnahu maqtulan ala babi madinatihim. Paman kami dapati telah terbunuh di depan pintu gerbang kota mereka. Wa qala ahlul Madinah nuqsimu billah ma qatalnahu wa la fatahna babal Madinah. Penduduk kota tadi mengatakan, kami bersumpah dengan nama Allah bahwasanya kami tidak membunuh dia dan kami tidak membuka pintu gerbang min hini aghlaqnahu hatta asbahna, sejak kami menguncinya sampai kami masuk di waktu pagi. Wa innahu Jibrilu jaa bi amris sami'il alim, dan sesungguhnya Jibril, kalau dalam cetakan anak innahu, kalau cetakan yang lain apa ya, innahu atau inna Jibril. Baik, inna Jibril lebih tepat, hunya harusnya dibuang di sini. Sesungguhnya Jibril datang membawa perintah dari Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ila Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, faqal, lalu mengatakan, qul lahum, katakan kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih lembu, seekor lembu. Fatadribuhu bi ba'diha, lalu kalian pukul orang yang mati tadi dengan sebagian anggota badan lembu tersebut. Wa qala As-Suddi menyebutkan dalam tafsirnya, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qala kana rajulun min bani Israila muksiran minal mal. Inti kisahnya berdekatan. Dulu ada seorang lelaki dari Bani Israel yang banyak harta. Wa kana lahu benah, dia memiliki anak perempuan, tidak memiliki anak laki-laki. Wa kana lahu benu akhin muhtaj, dia memiliki keponakan, yaitu anak buah yang muhtaj, yaitu yang fakir. Seringkali muhtaj maksudnya adalah fakir. Fa khataba ilaihi ibnu akhihi benatah, lalu anak buah ini, yaitu keponakan itu, melamar anak perempuan itu, melamar kepada si pamannya ini untuk menikahi anak perempuan tersebut. Fa'aba an yuzawijah, maka si paman tidak mau atau enggan untuk menikahkan dia. Faghadibal fata, lalu pemuda ini pun marah. Baik, waqal, dia mengatakan, wallahi la aqtulanna ammi, demi Allah saya benar-benar akan membunuh paman saya. Oh, ini jahat niatnya. Kalau emang kisahnya seperti itu, memang jahat, nggak layak jadi keluarga yang baik, berkeluarga dengan orang macam ini. Wala akhudhanna malah, dan benar-benar saya akan merampas, mengambil harta dia. Wala unkihanna benatah, dan pasti saya akan menikahi anak perempuannya. Ini merancang dengan perancangan yang jahat. Wala akulanna diyatah, dan benar-benar aku akan memakan diat dia. Ini berlipat-lipat kejahatannya. Fa'atahul fata, lalu si pemuda ini mendatangi pamannya tadi. Wa qad qadima tujarun fi ba'di asbati Bani Israel, dalam keadaan sebagian peniaga, pedagang telah datang di sebagian dari keturunan Bani Israel. Faqal ya am, maka anak muda ini berkata, wahai paman, intalik ma'i, berangkatlah bersama saya. Fakhudli min tijarati haula'il qaum, lalu ambillah untuk saya sebagian dari barang yang diniagakan orang-orang tadi. La'alli an usiba minha, barangkali saya akan mendapatkan bagian dari perniagaan tersebut, yaitu apa? Dapat bagian keuntungan. Fa innahum idza ra'auka ma'i a'tauni, karena mereka jika melihat Anda, mereka akan memberi saya, yaitu apa? Sebagai syafaat. Fa kharajal ammu ma'al fata lailan, maka pada suatu malam paman tadi pun keluar bersama pemuda tersebut. Falamma balagha syaikhu dzalika sibt qatalahul fata, ketika orang tua tadi sudah sampai di sebagian dari kabilah Bani Israel, sibt artinya keturunan, tapi maksudnya adalah apa? Seperti kabilah. Maka pemuda itu membunuhnya. Ini pengkhianatan kalau kisahnya betul demikian. Summa raja'a ila ahlih, lalu pemuda ini pulang menemui keluarganya lagi, keluarga dia sendiri tentunya. Falamma asbaha ja ka'annahu yatlubu ammah, ketika masuk di waktu pagi dia datang seakan-akan dia mencari-cari pamannya. Wa ka'annahu la yadri ainahu,
dan seakan-akan dia tidak tahu di mana pamannya itu. Falam yajid, lalu dia tidak mendapatkan pamannya tersebut. Fangtalaqa nahwah, lalu dia pun berangkat menuju ke arah pamannya. Fa idza huwa bidzalika sibt, ternyata dia dapati jenazah pamannya sudah ada di kabilah tadi. Mujtami'ina alaih, mereka berkumpul mengerumuni jenazah pamannya itu. Fa akhadhahum, lalu dia pun menangkap mereka. Wa qala, dia mengatakan qataltum ammi, kalian membunuh paman saya. Fa'addu ilayya diyatah, maka tunaikan kepada saya diyahnya. Ini aja sudah mencurigakan. Kenapa dia tidak menuntut dulu untuk saya akan membalas dendam, saya akan menuntut membunuh kalian? Kenapa tahu-tahu yang dipikir adalah hartanya, bayar diatnya? Menunjukkan apa? Dia tidak terlalu ambil kisah, tidak terlalu peduli dengan nyawa pamannya, tapi yang penting adalah dapat uang ganti rugi. Faja'ala yabqi, mulailah dia menangis. Ini tangisan apa itu, artis main-main. Wa yahsutu raba ala ra'sih, dan dia menaburkan debu ke atas kepalanya sendiri. Ini belakon. Wa yunadi wa amma, dia berteriak, dia berseru, wahai pamanku, meratap-ratap. Farafa'ahum ila Musa, lalu dia pun melaporkan kabilah tadi kepada Nabi Musa. Faqadha alaihim bidyah, lalu Nabi Musa pun menetapkan mereka harus membayar ganti rugi. Faqalu lahu ya Rasulullah ud'ullaha lana hatta yubayyina lana man sahibuh. Mereka berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kami, untuk kita, agar dia menerangkan kepada kita siapa yang membunuhnya. Man sahibuh, yaitu siapa yang membunuhnya di sini. Fa yu'khadhu sahibul jarimah, lalu yang membuat kejahatan itulah yang dihukum. Fa wallahi inna diyatahu alaina lahayyinah, maka demi Allah sesungguhnya membayar diat orang tadi bagi kami ringan saja, yaitu kami mampu bayar, tapi kami ingin tahu siapa sebenarnya pembunuhnya. Walakinna nastahyi an nu'ayyara bih, tetapi kami malu untuk kami diejek dengan itu, bahwasanya kami adalah pembunuh. Fadzalika hina yaqulullahu ta'ala, maka itulah kisah manakala Allah Ta'ala berfirman, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh suatu jiwa, membunuh seseorang, lalu kalian menyembunyikannya, merahasiakan. Kalian bukan berarti semua Bani Israel, tapi sebagian. Sebagian mengatakan fadara'tum, yaitu merahasiakan. Yang lain mengatakan memperselisihkan. Kita lihat nanti yang dirojihkan Imam Ibnu Katsir, insyaallah. Qal wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Maka dan Allah akan mengeluarkan apa yang dulu kalian sembunyikan, kalian rahasiakan. Menunjukkan memang sebagian dari mereka tahu siapa pembunuhnya. Jelas yang paling tahu adalah si pembunuh itu sendiri, dari keluarganya sendiri. Faqala lahum Musa alaihissalam innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Maka Nabi Musa berkata pada mereka, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor lembu. Qalu nas'aluka 'anil qatil wa amman qatalah. Mereka berkata, kami bertanya kepada Anda tentang orang yang terbunuh dan tentang siapa pembunuhnya. Wa taqulu idbahu baqarah, tapi Anda mengatakan sembelihlah lembu. Atahza'u bina, apakah Anda mengolok-olok kami? Ini tentunya bukan adab kepada Nabiullah. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang bodoh. Qala Ibnu Abbas, falau taradu baqaratan fadhabahuha la ajza'at anhum. Seandainya mereka itu langsung mengambil seekor lembu, kemudian mereka menyembelihnya, niscaya itu sudah sah dari mereka, lembu apapun. Tidak perlu peraturan yang susah payah. Walakinnahum syaddadu wa ta'annatu ala Musa. Akan tetapi mereka bersikap keras dan mereka membangkang terhadap Nabi Musa. Ta'annat yaitu apa? Tidak segera taat, justru mempersulit. Fasyaddadallahu alaihim, maka Allah pun menyusahkan mereka, membuat susah mereka sendiri. Faqalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka berkata, berdoalah kepada Allah, kepada Rabbmu untuk kami,
agar dia menerangkan kepada kami seperti apa lembu tadi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina dzalik. Nabi Musa mengatakan sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya lembu tadi adalah seekor lembu yang dia tidak tua dan tidak muda. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Dia pertengahan di antara itu. Wal farid al-harimah, yaitu yang tua renta. Allati la talid, yang tidak lagi mampu memiliki anak. Wal bikru allati lam talid illa waladan wahidan. Sementara bikr itu adalah lembu yang belum memiliki kecuali seekor anak saja, yaitu masih muda, hanya pernah punya anak sekali. Wal awan an-nisf allati baina dzalik. Awan adalah pertengahan di antara itu. Allati qad walladat wa wallada waladaha wa wallada waladuha. Tayyib, yaitu apa? Dia punya anak dan anaknya itu memiliki anak. Tayyib. Jadi apa? Belum sampai tua anaknya, tapi apa? Dia sudah punya cucu. Lembu umurnya enggak panjang tentunya, cepat dewasa. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan pada kalian. Harusnya ini cukup, tapi mereka masih tanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, berdoalah kepada Rabbmu untuk kami agar menjelaskan kepada kami apa warnanya. Harusnya cari apa yang senang, warna apapun enggak masalah, tapi mereka yang buat susah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha. Nabi Musa mengatakan sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya lembu tadi adalah lembu yang berwarna kuning, yang kuning total warnanya itu. Faqi' yaitu apa? Kuning yang jernih. Jernih dalam artian tidak ada campuran yang lain. Qal naqiyun launuha, yaitu bersih. Bersih dari campuran yang lain. Tasurun nazirin, membuat gembira orang-orang yang menengoknya, yang melihatnya. Qal tu'jibun nazirin, membuat kagum orang-orang yang melihatnya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi innal baqara tashabaha alaina. Mereka berkata, berdoalah kepada Rabbmu untuk kami agar menerangkan kepada kami seperti apa lembu tersebut. Sesungguhnya lembu tadi samar-samar bagi kami. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Dan sesungguhnya kami insyaallah benar-benar mendapatkan petunjuk. Nah sekarang sudah mengatakan insyaallah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul ard. Nabi Musa mengatakan sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya lembu tadi itu dia tidak terhinakan untuk membajak tanah, wala tasqil hars, dan tidak pula digunakan untuk mengairi pertanian, mengairi tanaman di bendang itu. Musallamatul la syiyata fiha, dia selamat, tidak ada cacat padanya, tidak ada belang-belang. Min bayadin wala sawadin wala humrah, kuningnya tadi itu tidak belang putih, tidak belang hitam, tidak belang merah. Ini tentunya susah. Tayyib. Kalau kuning belang hitam ini apa? Oh, jadi harimau. Qalul ana ji'ta bil haqq. Mereka mengatakan sekarang Anda mendatangkan kebenaran. Sejak awal mendatangkan kebenaran Nabi Musa. Fatalabuha falam yaqdiru 'alaiha. Lalu mereka pun mencari. Ternyata mereka tidak mampu untuk mendapatkannya karena memang susah. Wa kana rajulun min bani Israil min abarrin nasi bi abi. Dan dulu ada seorang lelaki dari Bani Israel termasuk orang yang paling berbakti kepada ayahnya. Wa inna rajulan marra bihi ma'ahu lu'lu'un yabi'uh. Dan sesungguhnya ada seorang lelaki yang melewatinya dalam keadaan laki-laki tadi membawa mutiara untuk dijual. Wa kana abuhu na'iman tahta ra'sihil miftah. Dan ayahnya, yaitu orang yang ada di rumah ini, ayahnya sedang tidur. Di bawah kepalanya, kepala ayahnya itu ada kunci. Ini dari jalur siapa sekarang yang ini? Apakah masih As-Suddi ataukah berpindah kepada Ibnu Abbas wallahu alam? Tapi yang pasti apa? Ini Israiliyat dan sanadnya sendiri tidak jelas.
Faqala lahu ar-rajul tashtari minni hadzal lu'lu' bi 70 alfan. Maka lelaki tadi, si penjual, mengatakan, maukah Anda membeli dari saya mutiara ini yang dengan harga 70.000? Oh, ini tentunya apa? Nilainya sangat tinggi. Karena di dalam hadis yang sahih, orang Bani Israel sendiri mereka menggunakan dinar dan dirham. Thayyib. Faqala lahul fata kama anta hatta yastayqidha abi. Maka si pemuda ini mengatakan, tetaplah Anda di sini sehingga ayah saya bangun. Fa'akhudhahu minka bi samanina alfan. Saya akan mengambil mutiara itu dari Anda dengan harga 80.000. Malah nambah sendiri. Harusnya apa? Pembeli menawar biasanya. Ini malah membeli dengan lebih mahal lagi. Faqala al-akhar, maka orang lain mengatakan, aiqid abak. Bangunkan ayahmu. Wa huwa laka bi sitina alfan. Engkau akan mendapatkan mutiara tadi dengan harga 60.000 saja. Yaitu apa? Saya ingin segera. Faja'ala tajiru yahutulah. Maka mulailah si penjual itu mengurangi harga dari mutiara tadi. Agar segera apa? Yang penting segera dijual. Segera terjual. Hatta balagha salasina alfan. Sehingga mencapai harganya tinggal 30.000 saja. Tayyib. Wazadal akhar ala an yang tadhira abah. Sementara orang lain, yaitu si pembelinya, mengatakan, tunggu. Yaitu saya masih menunggu ayah saya. Hatta yastayqid, sehingga si ayah itu bangun. Hatta balagha mi'ata alf. Sehingga mencapai 100.000. Ini kalau kisahnya memang betul seperti ini, tentunya agak ajaib. Penjualnya semakin menurunkan harga, sementara pembelinya semakin menaikkan harga. Anda tunggu, saya akan memberi harga yang lebih mahal. Yang penting tunggu sampai ayah saya bangun. Sampai 100.000. Kalau dulu anak beli mutiara dan dengan cincin emasnya itu untuk ibu, harganya sekitar berapa? Yaitu 600.000 rupiah. Berarti berapa ya? 600.000 rupiah itu mungkin 200 ringgit kah? Sekitar 200 ringgit. Ini sampai nggak tahu, ini sampai 100.000 dirham mungkin ataukah dinar. Tapi terlalu mahal. Mutiara jelas tidak semahal emas. Ini jadi banyak sekali. Kemudian disebutkan di sini, falamma aksara alaih, ketika si penjual terlalu menekan si pembelinya, terlalu membujuk untuk segera membeli, maka dia mengatakan, qal wallahi la ashtarihi minka bi syai'in abadan. Demi Allah, saya tidak akan membeli mutiara itu darimu dengan harga seberapapun selamanya. Yaitu apa? Kalau kisahnya betul, ini memang pemuda yang baik, tidak ingin mengganggu ayahnya. Dengan apa? Meminta kunci secepatnya. Maka dia rela untuk tidak beli saja mutiara yang sangat disukai tadi. Wa aba ayyuqidha abah. Dia tidak mau untuk membangunkan ayahnya. Fa'awwadahu Allahu min dzalikal lu'lu' an ja'ala lahu tilkal baqarah. Maka Allah menukar untuk dia dari mutiara tadi itu, yaitu Allah menjadikan dia memiliki lembu tadi. Maksudnya ini adalah apa? Flashback, agak mundur ke belakang. Dengan sebab dia sangat berbakti pada orang tuanya, maka Allah memberikan rezeki entah bagaimana. Pemuda inilah yang memiliki lembu tersebut yang nantinya akan dibeli dengan harga mahal oleh penduduk negeri tadi. Qal famarrat bihi banu Israil. Lalu Bani Israel melewati orang ini. Yatlubunal baqarah, mereka mencari lembu tersebut. Wa absarul baqarata indah, dan mereka melihat lembu yang diinginkan itu dimiliki pemuda ini. Fasa'aluhu an yabi'ahum iyyaha baqaratan bi baqarah. Mereka minta kepada pemuda ini untuk menjualnya kepada mereka dengan bayaran lembu dibayar dengan lembu. Lembu ini ditukar dengan lembu yang lain. Fa'aba, pemuda ini tidak mau. Ya, ini lembunya sangat indah dan cantik. Fa'atauhu sintain. Mereka
menawarkan, yaitu satu lembu dibayar dengan 2 lembu. Fa'aba, dia tidak mau juga. Fazaduh, mereka menambahi lagi hatta balaghu asyaran, sehingga mencapai 10 ekor lembu. Satu lembu dibayar dengan 10 lembu. Ini tidak riba karena memang ini bukan apa? Asnaf ribawiyah, bukan barang-barang jenis ribawi. Makanya di dalam Bulughul Maram telah dibahas itu. Boleh seekor kucing ataupun binatang yang lain dibeli dengan apa? Harga 2 ekor kucing atau 2 ekor binatang yang lain. Ini bukan riba. Enggak masalah kalau tipe binatang. Fa'aba, tetap dia tidak mau juga. Faqalu wallahi la natrukuka hatta na'khudhaha mink. Maka mereka mengatakan, demi Allah kami tidak akan meninggalkan Anda sampai kami mengambil lembu tadi dari Anda. Anda minta berapa sekarang? Ya, intinya seperti itu. Fantolaku bihi ila Musa. Tapi apa? Dia masih tidak mau. Maka mereka pun membawa pemuda ini menghadap Nabi Musa alaihi salam. Faqalu ya Nabi Allah inna wajadnaha inda hadha. Mereka mengatakan, wahai Nabiullah, sesungguhnya kami dapatkan lembu tersebut pada anak muda ini. Fa'aba an yu'tiyanaha. Tapi dia tidak mau untuk memberikan kepada kami lembu tadi. Wa qad a'taynahu samanan. Padahal kami telah memberikan kepadanya suatu harga, yaitu kami telah menawar. Faqala lahu Musa a'tihim baqaratak. Nabi Musa pun bersabda kepada pemuda ini, berikan kepada mereka lembumu itu. Faqal ya Rasulullah ana ahaqqu bimali. Maka pemuda ini mengatakan, wahai Rasulullah, saya lebih berhak dengan harta saya. Faqal sodak. Nabi Musa mengatakan, engkau betul. Iya, jual beli tidak boleh dipaksa tentunya. Ini hukum asalnya demikian tentunya. Wa qala lil qaum. Nabi Musa bersabda kepada kaum tersebut, ardu sahibakum. Buatlah puas, buatlah rela teman kalian ini, yaitu kalian bayar seberapapun yang dia inginkan. Fa'atuhu waznaha zahaban. Berikan kepada dia emas seberat lembu ini. Fa'aba. Ternyata pemuda ini tetap tidak mau juga. Dia sayang dengan lembu yang sangat langka ini. Fa'ad'afu lahu mitla ma'atauhu waznaha. Lalu mereka melipat gandakan semisal dengan emas seberat seberat lembu tadi yang hendak mereka berikan. Hatta atauhu waznaha asyra marratin zahaban. Ini tentunya ajaib sekali kalau betul. Sampai mereka memberikan kepada pemuda ini harganya adalah 10 kali lipat dari 10 kali lipat emas seberat 10 kali lipat dari berat lembu tadi. Wah, ini sebanyak apa duit seperti itu. Faba'ahum iyaha. Lalu mereka pun menjual lembu tadi kepada mereka. Seberat emas kali 10 kali lagi. Wa akhadha samanaha. Lalu dia mengambil uang tadi, mengambil harga tadi. Fadzabahuha. Lalu mereka pun menyembelihnya. Qal idribuhu bi ba'dihha. Mereka bilang, Nabi Musa mengatakan, pukulkan sebagian anggota lembu ini kepada orang yang mati itu. Fadarabuhu bil baq'atil lati bainal katifain. Lalu mereka pun memukul orang yang mati ini dengan anggota badan yang ada di antara kedua pundak lembu tadi. Fa'as, lalu dia hidup lagi. Fasa'aluh, mereka tanya kepadanya, man qatalak, siapakah yang membunuhmu? Faqala lahum ibnu akhi. Dia mengatakan, anak dari saudaraku sendiri. Qal uqtul. Qala aqtuluhu wa akhudhu malah. Anak buah saya mengatakan saya akan membunuhnya dan akan mengambil hartanya. Wa angkihu binatah, dan saya akan menikahi anak perempuannya. Fa akhadhul ghulam faqataluh. Maka mereka pun menangkap pemuda itu lalu mereka pun membunuhnya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.